Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman ngopi-ngopi, tadi saya sangat bersemangat sekali. Saya sangat excited mendengarkan pidato dari Prof. Dr. Tahir ya. Beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Beliau itu bercerita sebenarnya tentang anaknya yang konteksnya adalah tentang tanggung jawab begitu. Beliau berbicara bahwa seyogyanya kita hidup itu adalah ada esensi tentang tanggung jawab begitu. Jadi tanggung jawab itu amat sangat penting menurut beliau. Nanti tonton ininya ya, video lengkapnya. Nah, teman-teman, kita di sini akan berbicara tentang tanggung jawab ya. Kita ngobrol tentang banyak sekali hal berkenaan dengan tanggung jawab. Salah satu hal yang menjadikan kita obrolan itu adalah bagaimana ya akhirnya sudut pandang tentang sesuatu itu bisa sangat menentukan sekali, bisa sangat memberikan perbedaan dari bagaimana kita melakukannya, dari bagaimana kita mendeliver sesuatu itu menjadi sangat baik begitu. Itu tergantung sudut pandangnya. Biasanya teman-teman dalam keseharian kita itu melihat sesuatu sebagai dua hal ya, baik itu dalam agama, dalam karir, dalam pendidikan, dan hampir dalam banyak hal, yaitu sebagai tugas atau sebagai tanggung jawab. Saya berdiskusi dengan beberapa orang bahwa kebanyakan yang membuat kita itu tidak maju-maju istilahnya dalam melakukan apapun segitu-segitu saja ala kadarnya. Oleh karena kita menangkap suatu pekerjaan, suatu aktivitas itu adalah sebagai tugas misalkan. Let's say kalau umat muslim ya, kita melakukan sholat begitu misalkan, atau kita melakukan ibadah-ibadah lain sebagai tugas. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita memaknai sesuatu sebagai tugas semata, maka kita akan melakukannya seadanya. Ya barangkali bisa dibilang untuk memenuhi prosedur saja, atau ya yang penting melakukan begitu. Tapi beda halnya dengan ketika kita melihat sesuatu sebagai tanggung jawab begitu. Ketika kita melihat sesuatu sebagai tanggung jawab, maka biasanya kita akan memikirkan semua hal tentang sesuatu itu. Misalkan kita menjadi guru misalkan. Guru yang menganggap aktivitas gurunya sebagai tugas oleh mungkin karena bayarannya biasa, atau karena dia hanya ngisi seminggu 3 kali begitu. Ya dia hanya akan masuk kelas gitu, mungkin absen atau bercerita seperti itu. Tapi guru yang benar-benar menganggap tugasnya sebagai tanggung jawab, meskipun hal yang sama terjadi ya, hanya masuk 2-3 kali seminggu, beliau akan benar-benar mempelajari begitu. Sebelum beliau masuk kelas, apa yang beliau akan sampaikan kepada murid-muridnya benar-benar beliau pelajari, beliau benar-benar pahami dulu materi yang mau beliau sampaikan. Karena apa yang kita tidak pahami sendiri itu tidak akan sampai loh teman-teman. Kalau saya pengalaman di beberapa kali jadi instruktur di Jawa Timur ya. Jadi apa-apa yang mau kita sampaikan di forum itu benar-benar kita harus paham dulu begitu kan. Kalau kita melihat sesuatu sebagai tanggung jawab, maka semua rangkaian tentang tugas kita itu, tentang pekerjaan kita akan prepare di sana. Baik sebelum, terus pada saat kita menyampaikan itu, melakukannya, dan bahkan sesudah begitu. Jadi akan sangat berbeda gitu ketika kita melihat sesuatu sebagai tugas atau sebagai tanggung jawab. Kalau kita melihat sesuatu sebagai tanggung jawab, biasanya yang terjadi itu adalah totalitas. Teman-teman mungkin dari berbagai kondisi ya sekarang, mungkin masih ada yang kuliah, yang berorganisasi, atau bahkan sekarang sudah ada yang kerja atau di pemerintahan, di DPR barangkali misalkan. Kita melihat misalkan salah satu contoh Pak Mahfud MD misalkan, kita sangat apresiatif banget dengan beliau. Waktu beliau menjadi Menko Polhukam, sepertinya memang beliau adalah sosok yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai figur ya, bahwa beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap perannya begitu, bagaimana pencapaian beliau, karena memang cenderung kalau kita bertanggung jawab itu jauh lebih totalitas teman-teman, jauh lebih totalitas. Beda dengan orang yang melihat hanya sebagai tugas atau hanya sebagai peluang. Misalkan banyak sekali di sekitar kita itu ketika kita mendapatkan jabatan tertentu misalkan atau privilege tertentu, itu hanya dianggap sebagai peluang. Artinya seringkali itu hanya sekedar dinikmati saja atau disia-siakan saja. Itu oleh karena cara pandang kita tentang bagaimana kita memaknai kerjaan yang kita lakukan itu. Selanjutnya
tanggung jawab itu teman-teman secara holistik ya, ketika kita banyak berdiskusi tentang itu, ternyata dalam jangka panjang itu sangat berpengaruh pada value diri kita yang nanti akan kita dapatkan ya dalam jangka panjang. Contohnya seperti apa? Kembali pada bahasan tadi, ketika kita hanya melakukan sesuatu ala kadarnya, karena ini bukan soal kayak usia atau apa ya. Sampai kita dewasa pun, sampai kita lanjut usia pun, hal yang kita lakukan ala kadarnya itu akan seperti itu. Sama aja, misalkan kemampuan kita dalam hal mengerjakan sesuatu, pemrograman atau desain, kalau kita tidak memaknai itu sebagai tanggung jawab, ya kemampuan desain kita ya akan sebegitu aja terus, meskipun setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada peningkatan. Sedangkan kalau kita memaknai sebagai tanggung jawab, itu jangka panjangnya akan berpengaruh pada value kita. Karena tadi kita lebih totalitas, lebih serius dalam melakukannya, maka kita akan mendapati dalam perjalanan itu banyak peningkatan ya. Baik itu mau dimaknai dalam karir ataupun dalam personal. Makanya kalau saya sering dengar tentang Ade Rai, tentang The Rock gitu, bagaimana dia setelah kerja misalkan dia juga melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, karena menurut dia punya tanggung jawab begitu untuk dirinya sendiri, untuk menjadikan diri lebih sehat, lebih aktif, lebih prima begitu. Jadi tanggung jawab itu memang dalam jangka panjang itu akan sangat berpengaruh kepada nilai diri kita. Selanjutnya teman-teman, hal menarik daripada tanggung jawab itu, saya mendapati suatu insight yang menarik ya. Jadi ada sahabat saya yang mengatakan bahwa sebenarnya rezeki itu bukan hanya Tuhan berikan untuk kebutuhan ya. Karena biasanya kita itu kan di otak itu ada insting untuk bisa survive, untuk bertahan hidup. Itulah kenapa akhirnya hal-hal yang bersifat kebutuhan tuh biasanya selalu ada gitu jalan rezekinya gitu. Baik kita lagi jobless atau apapun, biasanya untuk sekedar makan, untuk sekedar tempat tinggal itu selalu dapat gitu. Nah, ternyata menurut teman saya itu bahwa itu berlaku sama dengan tanggung jawab. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan rezeki pada kebutuhan kita, pada apa yang kita butuhkan, tapi pada apa yang kita bertanggung jawab di sana. Jadi ya sepertinya memang disesuaikan itu ya. Ketika kita tidak ada tanggung jawab, kita bukan pribadi yang bertanggung jawab, ya rezeki ya ala kadarnya begitu. Ketika kita punya tanggung jawab, biasanya itu rezeki bisa ditambahkan di sana. Selalu ada rezeki untuk apa yang kita bertanggung jawab di sana. Jadi menurut saya itu tidak sepenuhnya salah ya. Menurut saya ketika saya pikir-pikir itu memang rezeki itu diberikan untuk sesuatu yang kita bertanggung jawab di sana. Karena secara logika aja ketika kita punya tanggung jawab, kita akan jauh lebih effort ya dari sebelumnya. Dari yang sekedar kebutuhan menjadi kebutuhan dan tanggung jawab gitu. Sehingga rezeki akan dialirkan pada hal yang kita tanggung jawab. Nah, itulah hal-hal yang menarik ya tentang tanggung jawab. Jadi mulai dari sekarang seyogyanya kita, baik masih muda ya, mungkin teman-teman yang masih kuliah atau baru lulus kuliah atau sudah kerja, mulai menyadari ini supaya apapun yang menjadi profesi kita sekarang, aktivitas kita sekarang, kita bisa bisa melakukannya dengan lebih baik begitu kan. Yaitu dengan cara memandang sesuatu sebagai tanggung jawab. Begitu kan. Kalau bahasanya Steve Jobs itu kan kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Nah, saya mengira juga kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa meremehkan apapun yang kita lakukan, meskipun misalkan impactnya ke kita kecil atau benefitnya kecil, kita lakukan. Mulai biasakan melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab itu. Dengan hal demikian, maka kita sekarang itu perlu teman-teman, perlu melatih untuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya mungkin bisa dimulai dengan kita menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri ya. Kita sebagai manusia itu kita makhluk yang bersosial dan kita punya tanggung jawab baik kepada diri sendiri pun atau kepada sekitar kita. Jadi bahasanya siapa itu mungkin bukan yang dimaksud sekedar hidup ya. Kalau sekedar hidup ya sekedar bisa makan, sekedar bisa bertahan hidup itu ya sekedar hidup. Katanya ya hewan apapun juga bisa. Yang membedakan kita mungkin dengan itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu kenapa? Karena memang secara filosofis itu kita diberikan ini kehidupan ya. Mungkin oleh keluarga kita, oleh orang tua kita. Lalu apa yang akan kita berikan pada kehidupan selanjutnya begitu kan. Kalau kita tidak biasa bertanggung jawab ya selesai gitu aja. Kita sekedar kayak mampir gitu, mampir di sini terus pulang juga tidak memberikan dampak apa-apa. Itu
Itu pun kalau tidak memberikan dampak yang buruk ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus melatih itu yang namanya pikiran ya, atau kebiasaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, salah satu hal yang bisa membuat kita untuk berlatih ya tanggung jawab itu adalah dalam memaknai sesuatu ya. Sesuatu yang terjadi kepada kita, baik dan buruk pun, itu adalah tidak lepas dari tanggung jawab kita. Kita tidak bisa selamanya menyalahkan orang lain karena hal buruk yang terjadi kepada kita. Kita juga tidak bisa akhirnya terlalu memuji-muji orang lain karena hal baik kepada kita. Itu menurut saya kita harus menyadari bahwa itu adalah serangkaian ya, bagian daripada serangkaian apa yang kita lakukan di masa lalu yang membuat hal-hal demikian terjadi kepada kita. Artinya semua itu juga sangat bergantung kepada kita. Nah, membiasakan memahami hal ini membuat kita akhirnya tidak mudah blaming someone gitu kan, karena sesuatu tidak sesuai ekspektasi begitu. Dan dalam hal apapun kita harus tekankan bahwa saya bertanggung jawab atas hal ini. Jadi dia tidak akan selamanya menyalahkan temannya yang tidak menolong, keluarganya yang tidak menolong dan lain sebagainya. Jadi memang ya tidak ada orang yang mau menyelamatkan kita gitu kalau kita tidak benar-benar berupaya untuk bisa selamat gitu. Jadi biasanya itu sesuatu datang ketika kita benar-benar berupaya untuk menuju ke sana itu. Jangan apa-apa hanya expect terhadap orang, berharap pada orang itu mental yang kurang bertanggung jawab. Sekarang apapun yang terjadi ke kita atau apapun yang kita inginkan adalah bagian tanggung jawab kita untuk mewujudkannya. Jadi itu dulu mungkin teman-teman diskusi santai dari tim Ngopi-Ngopi tentang pentingnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, guys.